warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sebelum kita mulai belajar untuk pagi hari ini, terlebih dahulu kita berdoa ya. Silakan Mas Agus dipimpin doanya. Duduk siap, berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, mudah-mudahan dengan pembacaan doa di pagi hari ini kita diberikan kemudahan ya dalam melakukan kegiatan nanti selama pembelajaran dari awal sampai akhir, dan juga diberikan kepahaman terutama untuk kalian ya. Semoga nanti apa yang kita pelajari hari ini bisa kalian amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Baik, selanjutnya Bapak akan absen terlebih dahulu. Kelas 11 IPS 3. Oke, Mas Agus ada ya? Oke. Langsung aja yang tidak berangkat siapa? Yang tidak berangkat hari ini? Ada? Ada siapa? Kak, kenapa nggak berangkat? Sakit. Oke. Sudah satu? Oke. Baik, sebelum kita mulai pembelajaran, ya, kita SPT dulu. Ya. SPT-nya apa? SPT-nya permainan atau namanya nyanyi seperti anak-anak TK. Nah, mungkin kalian pernah diajarkan dulu ya di waktu di TK ya. Oke, silakan berdiri dulu, kita SPT dulu. Ikuti Pak Guru ya. Ya, Pak. Kalau kau suka PAI tepuk tangan. Ya. Lanjutkan bisa ya seperti itu ya. Oke, kita mulai. 1, 2, 3. Kalau kau suka PAI tepuk tangan. Kalau kau suka PAI tepuk tangan. Kalau kau suka PAI, mari kita belajar. Kalau kau suka PAI tepuk tangan. Ya, terima kasih. Silakan bisa duduk kembali. Oke. Selanjutnya, ya, hari ini kita akan mempelajari tentang tata cara pelaksanaan penyelenggaraan jenazah. Ya. Bab yang kemarin sudah kita pelajari yaitu temanya tentang iman kepada kitab-kitab Allah. Nah, di dalam kitab Al-Quran sendiri, ya, itu juga dijelaskan tentang bagaimana cara, tapi tidak spesifik, hanya dijelaskan bahwasanya setiap orang itu pasti akan mati. Nah, kapan waktunya kita tidak tahu, itu menjadi rahasia Allah. Oleh karena itu, kaitannya dengan bab yang sekarang kita pelajari yaitu seandainya kematian itu datang kepada kita atau kepada kerabat keluarga kita, maka kita sebagai orang yang masih hidup, bagaimana sih cara mengurus jenazah? Ya, nah, itu bab yang akan kita pelajari sekarang. Oke, sebelum kita masuk ke materi, Pak Guru ingin bertanya terlebih dahulu. Ada yang sudah pernah melihat orang yang ketika dalam keadaan sakaratul maut? Ada? Tidak ada. Oke. Orang yang dalam keadaan sakaratul maut itu adalah sebenarnya orang-orang yang sedang waktu hidupnya itu benar-benar sangat tipis sekali. Ya, bayangkan antara kaki sampai kepala. Ya, jaraknya itu seperti itu, dan itu tidak lebih dari berapa menit, ya, tergantung dari orang itu. Nah, seandainya ya kita melihat orang dalam keadaan sakaratul maut, itu ada beberapa hal yang harus kita pelajari, yang harus kita perhatikan. Ya. Kenapa? Ada aturan-aturan tertentu yang menuntut kita, orang yang masih hidup, ketika melihat orang dalam keadaan sakaratul maut. Nah, nanti kita akan pelajari terlebih dahulu. Nah, tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu menerapkan penyelenggaraan jenazah sesuai dengan ketentuan syariat Islam, menunjukkan sikap tanggung jawab dan kerjasama dalam penyelenggaraan jenazah di masyarakat. Ingat, hukum dari penyelenggaraan jenazah itu hukumnya apa?
Apa hukumnya apa? Menyelenggarakan jenazah, mengurus jenazah itu hukumnya apa? Fardu kifayah. Oke. Karena fardu kifayah, ya, maka di sini dibutuhkan kerjasama, ya, dalam menyelenggarakan jenazah. Artinya ketika kita mengurus jenazah, misalkan dari mulai memandikan, tidak cukup cuma satu orang. Ya, kenapa dong? Memandikan itu kan kita harus membalikan badan dan sebagainya, kemudian mengkafani, tidak butuh satu orang, maka harus kerjasama dalam masyarakat. Kemudian memiliki kepedulian terhadap jenazah dalam kehidupan sehari-hari. Nah ini kita harus peduli ketika ada orang yang meninggal, bentuk kepedulian kita adalah datang bertakziah dan ikut mengurus jenazah, karena itu merupakan sebuah kewajiban. Kemudian diharapkan kalian bisa menganalisis kandungan dalil nakli tentang kepedulian terhadap jenazah. Nanti ada dalilnya yang kita akan pelajari. Ya. Kemudian menjelaskan tata cara penyelenggaraan jenazah menurut hukum Islam. Nah, ada aturannya. Aturannya seperti apa? Ya, nanti kita lihat. Kemudian menjelaskan tata cara bertakziah sesuai ajaran Islam. Nah, takziah itu juga ada aturannya. Jadi nggak asal datang takziah bawa uang amplop sudah selesai, enggak. Nah, jadi harus ada aturan tertentu. Nah, kita masuk ke pertama. Sebelum kita masuk ke ketentuan penyelenggaraan jenazah, kita lihat video berikut ini. Nah, kita lihat videonya. Selanjutnya kita masuk ke video kedua, yaitu tentang bagaimana cara memandikan dan mengkafani orang yang meninggal karena COVID. Oke, dari video yang tadi sudah kalian lihat, ya, Pak Guru mau bentuk kalian menjadi 3 kelompok. Nanti silakan masing-masing kelompok untuk menganalisis apa yang sudah kalian lihat, apa yang sudah kalian tonton tadi di dalam video. Ya. Untuk memudahkan kelompok, Pak Guru bagi satu baris ya. Ini 3, langsung nanti ke belakang. Silakan untuk yang lain, Mas Agus nanti bisa pilih salah satu kelompoknya ya. Mas Agus, silakan mau pilih yang mana Mas Agus? Mau yang 1, 2, 3? 2, oke. Mas Agus nanti di kelompok 2. Oke, silakan kalian cari referensi, boleh dari manapun, dari internet, dari buku-buku yang ada kaitannya dengan materi di atas ya. Silakan kalian cari, kalian buka, kemudian diskusikan dengan teman satu kelompok. Ingat ya, karena ini namanya diskusi, berarti semua harus menuangkan seluruh ide-ide dan pikirannya dalam satu kelompok. Ya, silakan.
Ada kesulitan? Ada. Sama ini ada yang dirasa sulit? Ada. Kelompok 2 ada yang dirasa sulit? Ada. Kita semua ya, silakan didiskusikan bareng-bareng. Sesuai LKPD ya, yang sudah Pak Guru share itu ya. Waktunya sudah habis, silakan yang mau presentasi kelompok mana dulu untuk nomor 1. Silakan yang nomor 1. Siapa yang mau presentasi? Ya, silakan. Klasifikasikan antara jenazah umat Islam yang wajib diurus dan jenazah yang tidak wajib diurus. Contoh yang diurus yang mana? Oke, semua jenazah umat Islam. Kemudian yang tidak wajib diurus, syahid. Terus, ya, orang yang kasih. Jenazah umat Islam yang sudah tidak utuh, contoh misalkan kecelakaan pesawat sehingga anggota tubuhnya rusak dan sebagainya, maka itu tidak wajib untuk diurus. Ya, tepuk tangan untuk kelompok 2. Kemudian yang mau menjawab nomor 2 silakan. Kelompok mana? Ya, silakan. Nomor 1. Bismillahirrahmanirrahim. Artinya, dan sungguh kami telah memuliakan makhluk Adam dan kami angkut mereka di darat dan di laut, dan kami beri mereka rezeki dari yang baik dan kami berikan mereka di atas banyak makhluk yang kami ciptakan yang kira-kira yang sempurna. Quran Surah Al-Isra ayat 7. Ya, tepuk tangan untuk kelompok 1. Oke, mendorong manusia meningkatkan kualitas dalam bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, jadi hikmah dari ketentuan pelaksanaan penyelenggaraan jenazah adalah untuk meningkatkan kualitas kita dalam bertakwa. Kenapa? Apa hubungannya? Karena ketika kita mengikuti penyelenggaraan jenazah, ya maka di situ kita akan sadar bahwa bahwa kematian itu tidak hanya tiba-tiba, tidak mengenal usia, baik kecil, muda maupun yang tua. Bisa jadi yang anak kecil baru kemarin sudah meninggal. Nah, kemudian mengingatkan manusia bahwa kematian datang secara mendadak. Nah, ini ya. Kemudian mendorong manusia untuk memperbanyak amal soleh sebagai bekal menghadapi kematian. Kemudian mendorong manusia untuk meningkatkan kualitas diri sebagai makhluk sosial. Ingat, kita adalah makhluk sosial. Ya, maka tidak ada yang namanya orang meninggal mandi sendiri, mengkafani sendiri, dari kubur sendiri, tidak ada. Maka kita butuh pertolongan orang lain. Maka selama hidup perbaikilah hubungan kita dengan orang lain agar nanti ketika kita meninggal orang lain itu punya empati kepada kita. Ya. Selanjutnya yaitu menunjukkan sikap menghargai dan menghormati pelaksanaan penyelenggaraan jenazah. Nah, bentuk penghormatan biasanya apa? Kalau orang Jawa itu kan
biasanya kalau ada orang meninggal datang ke takziah sambil ada yang bawa beras, bawa apa sembako ya, tujuannya untuk apa namanya ya, istilahnya itu apa? Nyumbang, kadang-kadang itu nyumbang ke orang yang sedang di apa namanya dalam keadaan berduka. Kemudian ketika kamu melihat ada orang yang iring-iringan membawa jenazah di jalan, maka kamu dianjurkan untuk berhenti, ya, berhenti dan berdiri. Itu disunahkan begitu sebagai bentuk penghormatan kamu terhadap jenazah. Ada jenazah lagi diiring di pinggir jalan, kamunya naik motor, ngebut aja, itu tidak sopan. Meskipun dia sudah meninggal, tetap harus dihormati, ya. Oke, sampai di sini ada yang ditanyakan, silakan. Ada yang tanyakan? Paham semua? Paham? Ya jawab cuma satu orang. Paham yang lainnya? Paham? Paham. Oke, untuk menutup materi pembelajaran kita kali ini, silahkan kalian ambil handphonenya, ya. Kita akan pelatihan soal, ya. Latihan soal menggunakan aplikasi Kahoot. Nah, sudah pernah ya aplikasi Kahoot ya? Sudah. Punya kuota semua? Wah, tuh nggak punya kuota. Oke, aplikasi Kahoot. Sebentar. Nah, kita muternya ini punya. Mas Agus sudah masuk, Mas Jamal sudah masuk. Ayo yang lain ditunggu. Nah, masukkan pinnya. Udin tadi Udin.
Nah, sudah. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan, sembilan. Satu lagi. Sudah nih? Ya, satu lagi. Ya. Kakak ya. Silakan dikerjakan waktunya 20 detik. Jawab supaya warnanya itu kan kalian munculnya cuma kode kan. Nah itu P, kalau A ya itu masih A, kalau B dan E. Ya yang betul adalah Parmipaya 8 orang satu kalah. Oke, kita lanjut next. Selanjutnya Mas Jamal. Aku salah terus. Selanjutnya soal berikutnya. Mantap ya. Oke, yang betul adalah tahlil. Selanjutnya yang ini siapa ini? Wah, Sabrina. Niat mewudukan jenazah. Ada nomor 1. Selanjutnya memandikan jenazah. Ada. Insyaallah. Soal terakhir. Ya. Gimana?
kita lihat yang mendapatkan peringkat podium. Iya, betul. Sabina nomor 2 dan nomor 1 Oke, nanti ada latihan soal evaluasi itu di modul, silakan nanti kerjakan ya, halaman 18 ya, pilihan ganda dan soal esai. Kalau sudah selesai nanti bisa dikumpulkan di meja Bapak. Sampai di sini ada yang ditanyakan, silakan. Ada? Oke, kalau ada, berhubung waktunya sudah habis, Bapak cukupkan sampai di sini. Saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.